Ada apa? Oke. Ini beliau Ya. Tengku Ibrahim PM Toh. Ah, Nah, di belakang beliau tepat ada gambar Pancasila di dalam rumahnya. Ini sangat jarang ada di rumah-rumah masyarakat, terutama di Aceh, tapi di rumah beliau ada. Saya akan tanya ke beliau. Ya, Tengku Ibrahim. Saya lihat rumah Tengku ini agak unik ya. Ada burung Garuda atau lambang negara Indonesia Pancasila ya. ya. Kenapa ini Tengku bisa Jadi meletakkan? begini ceritanya. Kata orang tua waktu saya masih umur kira-kira 15 tahun, kata dia, ini lambang kita, lambang negara Republik Indonesia. Kamu jaga nanti dia waktu satu saat nanti kalau dia sudah kuat akan dia terbang ke ujung dari ujung timur sampai ke ujung barat. Kamu berdoa mudah-mudahan ini yang kamu jaga. Ini negara kita, walaupun dulu kita pernah ada kerajaan republik, jumlah lebih kurang 150 republik di seluruh Nusantara. Tapi kalau saat ini, inilah negara yang kita cintai, kata dia. Kakek saya begitu juga, bapak pun begitu. Karena kakek saya dulu namanya Pang Hussein, yang meninggal ditembak oleh Belanda di Belang Patra. Belang Patra. Ya. Itu kakek dari adik kakek saya, adik kandung sendiri. Pang Hussein. di kejadian Belang Patra. Panglima Kerajaan Pasai kalau enggak salah ke-49. Yang ke-48 Tengku Si Muhammad Ali Bashar. Kakek mungkin Bintara di Jungkar Gajah. Kakek saya yang terakhir. Itu wasiat dari nenek moyang kami. Sampai saat ini keluarga kami jaranglah yang buat yang kurang-kurang baik maupun dengan negara maupun dengan masyarakat. Ya. Itu nasihat yang beliau. Ya, lalu Tengku, ini juga ada gambar Cut Nyak Dien. Ya, ini kesayangan kita. Ya. Ini pahlawan Indonesia. Orang yang paling kita cintai inilah. Kalau lambang di negara kita paling beruntung, lambang Garuda. Yang ada di muka bumi dua, Amerika sama Indonesia. Nah itu, kalau burung Garuda. Yang lain namanya ada, misalnya seperti di Irak, pasukan Garuda namanya. Nama ada, tapi kalau Indonesia ini ternyata paling sempurna peninggalan kakek nenek moyang kita yang disebut mulai sejarah dari kerajaan Majapahit sampai berakhir jadi republik. Ini dari zaman dulu sampai sekarang mudah-mudahan inilah yang kita pelihara. Karena kalau hidup sendirian kita pecah belah, mudah-mudahan mudah diumbang-ambing oleh bangsa itu. Itu kata nenek moyang saya dulu sebagai nasihat untuk anak cucunya. Kalau bersatu kita dari Sabang sampai Merauke, enggak ada penjajah di muka bumi yang berani menghadapi Indonesia. Tapi kalau pecah-pecah enggak. Ya, oke, Tengku. Nah, ini tampak di sini tertulis Cut Nyak Dien. Ya, Cut Nyak Dien. Lahir Aceh 1850. Lalu kemudian wafat di Sumedang tanggal 6 bulan 11 tahun 1908. Pahlawan perjuangan kemerdekaan.